Perkenalkan, nama saya Graciano Samuel Fosbananurung. Saya dari kelas 10 IIIS 1. Saya akan menjelaskan pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Sumber-sumber tenaga eksogen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lapisan atmosfer, air, dan makhluk hidup. Atmosfer yang terdiri dari perubahan suhu dan angin menjadi sumber utama dari tenaga eksogen. Kemudian sumber yang kedua adalah air yang mencakup air hujan, aliran air permukaan, pasang surut air laut, dan es yang mencair. Sementara itu, yang termasuk dalam sumber berupa makhluk hidup adalah tenaga yang diperoleh dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Jenis dan proses tenaga eksogen. Berdasarkan proses perubahan bentuk permukaan bumi sebagai akibat tenaga eksogen dapat terjadi melalui proses-proses berikut. Pelapukan. Pelapukan merupakan peristiwa penghancuran atau perusakan dan juga pelepasan partikel-partikel batuan. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang begitu lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan antara lain ialah keadaan struktur batuan, topografi, cuaca, iklim, dan juga vegetasi. Berdasarkan proses terjadinya, pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik ialah rusaknya batuan karena pengaruh waktu yang lama, siang hari kepanasan atau mengembang, dan juga malam hari kedinginan atau menyusut. Proses mengembang dan menyusut setiap hari menyebabkan batuan retak dan juga pecah-pecah. 2. Pelapukan organik. Pelapukan organik ialah rusaknya batuan-batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Aktivitas makhluk hidup ini adalah yang mekanik, ada pula yang bersifat kimiawi. Aktivitas mekanik memunculkan lubang-lubang hingga tanah longsor, desakan agar bisa memecahkan batuan atau tembok. Aktivitas kimiawi menimbulkan pelapukan biokimia, contohnya ialah akar tanaman. Yang ketiga, pelapukan kimia. Pelapukan kimia ialah rusak batuan-batuan akibat reaksi kimia, contohnya ialah air hujan karena mengandung CO2 bisa melarutkan batuan gamping. Semua benda yang terkena larutan asam akan hancur. Pengikisan. Pengikisan atau erosi merupakan suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan atau termasuk tanah secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh zat pengangkut, misalnya air, udara, gletser, dan juga air laut di permukaan bumi ini. 1. Pengikisan oleh air atau ablasi. Ablasi ialah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak sekali gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar apabila kecepatan dan jumlah air semakin besar. 2. Pengikisan oleh air laut atau abrasi. Abrasi ialah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marine. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang erosi. Oleh air laut ialah pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Ketiga, pengikisan oleh angin atau deflasi. Deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Proses ini banyak terdapat di daerah gurun yang terdapat tiupan angin kencang disertai dengan pasir dan kerikil melalui bongkahan-bongkahan bebatuan. Hasil dari pengikisan ini ialah batuan jamur atau mushroom rock. Yang keempat, pengikisan oleh gletser atau eksarasi. Eksarasi ialah erosi yang disebabkan oleh gletser atau es. Eksarasi hanya terjadi di daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan. Lalu pengendapan. Pengendapan atau disebut sedimentasi merupakan proses pengendapan material batuan hasil dari pengikisan atau erosi air, gelombang laut, angin, dan gletser. Sedimentasi bisa terjadi di daratan, danau, sekitar sungai, atau di laut. 1. Pengendapan oleh air sungai.
Batuan hasil pengendapan oleh air disebut juga dengan geosedimen aquatis. Bentuk alam hasil pengendapan oleh air antara lain ialah meander, oxbow, lake, tanggul alam, dan delta. Yang kedua, pengendapan oleh air laut. Batuan hasil pengendapan oleh air disebut dengan sedimen marini. Pengendapan oleh air laut dikarenakan adanya gelombang, bentang. Alam hasil pengendapan oleh air laut antara lain pesisir, tombolo, spit, dan penghalang pantai. Pengendapan oleh angin, sedimen hasil pengendapan oleh angin disebut dengan sedimen aeolis. Bentang dalam hasil pengendapan oleh angin bisa berupa gumuk pasir, sandun. Pengendapan oleh gletser, sedimen hasil pengendapan oleh gletser disebut dengan sedimen glacial. Bentang alam hasil pengendapan oleh gletser ialah bentuk lembah yang semula berbentuk V menjadi U. Sekian dan terima kasih.